fans. Salah satu jenis teks akademik yang biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah. Nah, di sini sudah ada contoh artikelnya. Di dalam menulis artikel, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Di sini topiknya yaitu penggunaan gadget di pendidikan matematika memengaruhi hasil belajar. Dalam penulisan artikel, kita juga harus mencari jurnal atau tempat artikel yang ingin di dalam penulisan judul ini juga ada aturannya, yaitu harus singkat, tepat, sesuai aturan, menggambarkan keseluruhan isi naskah, memperlihatkan fakta aktual dari sisi isi artikel, bersifat indikatif, bukan kesimpulan. Dalam judul juga tidak boleh ada singkatan atau istilah dan simbol non-baku. Itu tidak boleh di dalam. Lalu kita ke abstrak. Nah, di dalam abstrak itu juga ada komponennya, yaitu ada masalah, alasan, teori pendukung, pembahasan, kesimpulan, saran, dan kata kunci. Nah, di sini sudah ada abstraknya. Era modern ini semua menggunakan sistem teknologi termasuk di dalam dunia pendidikan. Fenomena ini meluas dari kalangan sekolah yang menggunakan gadget bukan sebagai pembelajaran namun sebagai hiburan, dan ini membuat prestasi para siswa-siswi semakin menurun. Nah, ini masalahnya. Untuk tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap peristiwa para siswi itu apa, gimana pengaruhnya itu seperti apa. Lalu pembahasannya, nah penelitian ini pengumpulan datanya diperoleh dari 2017 sampai 2022 yang diperoleh dari artikel dan jurnal online. Nah, jurnal online ini yang dimaksud yaitu bisa dicari di Google Scholar, Sinta, Garuda, ataupun lainnya. Namun tidak boleh mencari di blog-blog seperti Kumparan atau detik.com, lalu Kompas, dan lain-lain, itu tidak boleh ya. Lalu, hasil dalam penelitian ini termasuk pembahasannya. Nah, pembahasannya, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget dapat memengaruhi hasil belajar dengan presentasi dari 26,9% sampai 87,50%, sampai terendah hingga tertinggi. Nah, untuk kesimpulannya, di dalam abstrak ini, yaitu bahwa penggunaan gadget digunakan secara intensif. Prestasi belajar siswa tidak meningkat. Nah, di sini prestasi siswa ternyata tidak meningkat. Dari sini perlunya kontrol penggunaan gadget dalam hal pendidikan yang lebih efektif. Bagian pendahuluan itu berisikan masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Di sini, penulis mengambil dampak negatif tersebut sebagai masalah, seperti itu. Serta penulis juga menyampaikan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para tokoh. Nah, di sini penulis menyimpulkan. Akan tetapi, jika melihat pada penelitian yang sudah dilakukan penelitian di atas, gadget ternyata memiliki pengaruh terhadap prestasi siswa. Hal ini terjadi karena siswa belum dapat memanfaatkan gadget dengan baik dan benar. Nah, hal tersebut berupa masalah dan wawasan secara pemecahan masalah. Ternyata ada nih. Nah, selanjutnya, menurut template, bagian pendahuluan juga berisikan rumusan tujuan penelitian. Nah, di sini penulis juga menuliskan pada kalimat terakhirnya yaitu, oleh sebab itu, tujuan penulis adalah meninjau kembali apakah pengaruh penggunaan gadget dapat mengaruhi prestasi siswa. Ternyata ada nih. Nah, tidak hanya itu, di template juga menyampaikan bahwa bagian pendahuluan juga harus disertai. Baiklah, memasuki bagian selanjutnya, yaitu bagian metode. Sebelumnya, saya ingin menambahkan sedikit. Artikel itu ada dua macam. Yang pertama yaitu artikel penelitian, dan yang kedua artikel non-penelitian. Pada artikel penelitian, wajib disertakan bagian metode, dan artikel yang non-penelitian tidak harus ada bagian metode. Oke, kita lihat lebih dahulu. Nah, di sini penulis menyertakan metode penelitian ya. Jadi, sudah cocok dengan template artikel yang ini. Kemudian, penulis meneliti ini menggunakan desain meta-analisis. Meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari artikel-artikel pada jurnal online. Dapat diakses juga melalui Google Scholar. Penulis melakukan penelusuran artikel dengan menggunakan kata kunci pengaruh gadget dan prestasi siswa pada artikel penelitian yang... Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Isi dari hasil utama bervariasi tergantung topik yang dibahas, namun harus memperhatikan pengorganisasian isi yang baik. Isi yang lebih umum sebaiknya disajikan mendahului isi yang lebih rinci. Selain itu, paparan suatu bagian isi sebaiknya selalu ditunjukkan kaitannya dengan bagian isi yang lain. Selanjutnya, penulisan pada artikel ini adalah dengan Times New Roman. Isi artikel diketik dengan font size 12 dan spasi tunggal, dan artikel ditulis dalam format rata kanan kiri. Selanjutnya, jika akan disajikan tabel, dapat diletakkan di dalam kelompok teks dan diberi keterangan. Tabel diberi judul tabel yang diletakkan di atas tabel yang bersangkutan. Pada artikel ini disajikan tabel, itu untuk penulisan judul artikel yang selanjutnya terdapat keterangan untuk menunjukkan hasil penelitian di atas.
yaitu pada analisis jaringan penelitian menunjukkan rata-rata 49,13, yang berarti penggunaan gadget berpengaruh terhadap prestasi siswa. Jika siswa menggunakan gadget sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang pelajar untuk mencari informasi mengenai edukasi pembelajaran, maka akan meningkatkan prestasi siswa dan memberikan pengaruh yang positif. Namun kebalikannya, jika siswa memakai gadget secara berlebihan dan menjadi ketergantungan, maka akan membuat siswa menjadi malas untuk belajar, menurunnya semangat belajar, dan konsentrasi belajar pun ikut turun. Dan pengutipan. Sistem penulisan kutipan suatu naskah atau literatur menggunakan sistem Harvard. Sumber pustaka dituliskan silang uraian terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman jika diperlukan. Pada pengutipan itu terdapat dua kutipan, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Pada artikel ini kita menggunakan kutipan tidak langsung, yaitu memparafrasekan terlebih dahulu atau menggunakan kata-kata kita sendiri, yaitu penulisannya dengan tanpa tanda kutip. Seperti ini terdapat nama penulis dan ini tahun penerbitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara penulisan kesimpulan dan saran. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada bagian penutup artikel penelitian ya, itu berisi simpulan dan saran, di mana kesimpulan itu disajikan dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal, dan juga saran itu disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Nah, di sini di bagian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa penggunaan gadget itu dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Nah, di sini adalah inti utama dari kesimpulannya. Dan di sini dilihat bahwa formatnya ini berupa essay, bukan berupa numerikal atau poin-poin, karena dalam kesimpulan tidak boleh berupa poin. Dan dapat kita lihat pengaruhnya dengan nilai rata-rata sebesar 49,13%. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, di sini siswa yang sering menggunakan gadget sampai pada mencari informasi pembelajaran tersebut adalah isi dari kesimpulannya. Selanjutnya, pada bagian saran, di sini dijelaskan bahwa untuk para peneliti untuk memanfaatkan metodologi yang sudah mereka kuasai dan memperluasnya ke bidang pendidikan. Ini adalah saran yang pertama, yaitu untuk peneliti selanjutnya. Dan yang kedua adalah saran untuk guru dan orang tua untuk tetap mengawasi saat anak-anak menggunakan gadget dan membatasi seberapa lama anak tersebut bermain gadget. Ini adalah saran yang diberikan penulis untuk guru dan orang tua. Selanjutnya, saran bagi pendidik adalah untuk bisa mengembangkan modul pelatihan guru dan sekolah tentang pelatihan tentang pengintegrasian gadget secara efektif ke dalam kurikulum pembelajaran. Namanya adalah di sini. Kurniawati, ini adalah nama belakang dari penulis, baru diikuti oleh nama depan penulis, yaitu Dian. Dan setelahnya diikuti dengan tanda titik. Setelahnya baru tahun terbit dari artikel ini, dan diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, hubungan intensitas penggunaan gadget dan motivasi belajar dengan hasil adalah judul dari artikelnya, dan diikuti dengan tanda titik. Baru setelahnya adalah nama jurnalnya, yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan, di mana nama jurnal ini ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya yaitu ada volume dan nomornya.